Oke. Jadi sebelum kita masuk tentang topik EKG pada anak, kita harus tahu dulu terminologinya. Apa itu EKG? EKG atau elektrokardiografi adalah pengukuran aktivitas listrik di dalam jantung kita yang direpresentasikan melalui kertas EKG. Sedangkan elektrokardiograf itu adalah hasil presentasinya. Jadi adalah gambaran yang kita lihat sebagai kertas EKG, yaitu yang merupakan representasi dari aktivitas listrik di dalam jantung kita. Kemudian elektrokardiograf itu adalah mesinnya. Jadi mesin EKG itu bermacam-macam ya. Mungkin agak berbeda sedikit tentang mesin EKG pada anak dengan dewasa. Yang berbedanya adalah pada probe-nya atau elektrodenya. Kalau pada anak, jadi elektrodenya apalagi untuk bayi yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Jadi biasanya ada 2 elektrode, yaitu untuk pediatrik dan satu lagi untuk neonat. Yang untuk kalau pediatrik itu biasanya dengan sama dengan dewasa, cuma ukurannya saja ya yang kecil. Sedangkan kalau untuk pada neonat ya biasanya pakai stiker, jadi sama kayak elektrode yang berada di untuk pasien-pasien di ICU ya. Kemudian jadi EKG ini adalah suatu penunjang diagnostik yang tentunya tetap kita berdasarkan dari klinisnya. Jadi tidak semua pasien yang kita lakukan EKG. Jadi kita berdasarkan klinisnya dulu. Jadi indikasi pemeriksaan EKG pada anak itu pertama adalah untuk mengetahui atau untuk mengetahui kecurigaan suatu penyakit jantung bawaan, ya. Kemudian juga untuk mengetahui efek-efek samping dari obat-obatan yang mengakibatkan perubahan pada EKG. Kemudian juga untuk melihat apakah ada efek, misalnya pada pasien hipokalemi biasanya gambaran EKG-nya kita temukan gambaran low voltage ya. Nah, ini adalah gambaran dari sistem konduksi dari jantung ya. Jadi sumber listrik jantung atau generator pada jantung itu bersumber dari S anode. S anode itu posisinya adalah di sini ya, bisa dilihat di sini adalah di muara vena cava superior yang berada pada atrium kanan. Jadi aliran listrik jantung itu atau jarak konduksi itu arahnya terbalik, jadi dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi posisinya bukan dari bawah ke atas ya, dari kanan atas ke bawah. Jadi ini adalah S anode, ini adalah yang bulat, ini adalah AV node, yang ini adalah bundle His, yang ini masih berada di atas ventricle ya, jadi masih berada di atrium kanan. Kemudian nanti ada cabangnya 2, yaitu left bundle branch, yang ini adalah right bundle branch. Kemudian yang ini adalah serabut Purkinje, yang ini ya. Oke. Ini sama saja, ini cuma ini yang 3 dimensinya ya. Nah, ini juga. Nah, di sini kan ada di kiri ini S anode. S anode. Jadi kalau sumber generator atau listrik dari jantung itu bersumber dari S anode itu kan normal. Jadi iramanya sekitar 60 sampai 100. Tapi kalau dia bersumber dari atrium atau atrial cell itu lebih rendah lagi, 55 sampai 60. Kalau dari AV node di bawahnya itu lebih rendah lagi. Jadi semakin ke bawah semakin rendah ya. Ya. Ini kalau banda berat 40 sampai 45, serabut Purkinje 35 sampai 40. Kalau miokardia lebih rendah lagi. Jadi semakin sumber listrik
semakin ke bawah itu semakin rendah ya. Tapi juga berbeda kalau terjadi SVT atau bias aksesoris itu lebih tinggi dari normal. Normal tadi kan 60 sampai 100 ya. Oke, ini. Nah, bagaimana hubungan antara suplai darah dengan sistem konduksi pada jantung. Jadi dari aorta itu kan adalah pembuluh besar dari jantung yang mempunyai cabang-cabang arteri koronaria. Arteri koroner itu adalah yang memberi adalah yang memberi makan jantung istilahnya ya. Jadi cabangnya ada, yang ini adalah disiplin, kalau ini PDA ya. Okay. Yang ini adalah LAD, yang ini RAD, nanti ini LAD ya, LAD, kemudian ada yang disebut dengan ini LAD ya, kemudian enggak terlihat ini, ada yang namanya LMCA, ini yang di sini. Kalau yang kanan cuma satu dia, yaitu cabang kanan. Jadi kalau ada sesuatu di sini misalnya pada orang dewasa ada sumbatan ya, itu akan mempengaruhi dari gambaran EKG-nya atau yang disebut dengan iskemik. Jadi tergantung posisinya di mana. Tapi kan untuk jantung dewasa sudah dijelaskan ya sama Dr. Erwin ya. Jadi saya tidak perlu lagi. Ini hanya overview saja bagaimana hubungan antara arteri koronaria dengan sistem konduksi pada jantung. Nah, ini EKG-nya. Jadi bagaimana kita menempatkan probe elektrode pada EKG. Jadi hasil dari gambaran dari EKG itu yang nanti direkam itu dalam bentuk kertas EKG itu terdapat 12 lead ya, yaitu yang disebut dengan 12 lead yaitu lead prekordial dari V1 sampai V6, kemudian lead ekstremitas. Lead ekstremitas itu ada 1, 2, 3 AVR dengan AVL ya. Jadi yang kita tempatkan elektrodenya itu hanya berarti kalau di prekordial ada 6 ya. Ada 6 probe yaitu probe 1 V1 sampai V6. Sedangkan di ekstremitas hanya 4 ya. Jadi hanya 4 ya. Ini yang atrium, ini RA right arm, ini left arm, yang ini adalah kaki kiri, yang ini adalah kaki kanan. Sebenarnya yang bermakna itu hanyalah kalau untuk elektrode di ekstremitas adalah tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri, ya. Sedangkan yang ini nih sebenarnya enggak hanya untuk penanda saja supaya tidak bingung. Jadi nanti kebalik jadinya kalau seandainya ini dikosongkan. Jadi sebenarnya ini adalah netral ya. Nah, hasilnya itu nanti ada AVL, AVR, AVR 1, 2, 3 itu adalah resultante atau gabungan dari lead ekstremitas tadi. Jadi kalau dia di V1 sampai V6 memang benar-benar posisinya di situ, sedangkan kalau ekstremitas itu adalah gabungan atau resultante antara misalnya kalau lead 1 dia itu gabungan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Kalau pada jantung, aktivitas jantung itu yang kirinya itu, tangan kiri itu lebih positif dari yang kanan. Jadi kan kita kan tahu nih dulu ada hukum apa sih namanya, saya lupa. Dia hukum jadi seperti magnet itu akan akan mengarah ke yang lebih positif. Jadi kutub listrik itu akan menarik ke arah yang positif. Jadi karena tangan kirinya itu lebih positif daripada tangan kanan, sehingga lead 1 itu arahnya adalah searah dengan 0 derajat yang ke arah kiri, ya. Jadi posisinya begini. Nanti ada gambarnya, ya. Begitu juga selanjutnya.
Kemudian, nah ini adalah namanya RA. Jadi yang merupakan ini diletakkan di tangan kanan. Kalau LA diletakkan di pergelangan tangan kiri ya. Kemudian right leg ini diletakkan pada kaki kanan. Yang ini yang disebut dengan normal, bukan normal sih, netral ya. Jadi sebenarnya tidak ada maknanya, tetapi kita kalau seandainya kita tidak meletakkan di RL, nanti kita bisa akan terbalik ya. Jadi kalau LL juga diletakkan di kaki kiri. Nah, V1, nah ini adalah nah, ini adalah posisinya. Ini V1. V1 itu posisinya di mana? Jadi sama dengan kita melakukan auskultasi pada jantung. Yang kita cari dulu apa? Angulus sulfisi. Angulus sulfisi itu adalah bagian yang paling menonjol pada sternum yang merupakan pertemuan antara manubrium sternum dengan corpus sterni. Nah, jadi angulus sulfisi itu adalah bagian paling menonjol. Yang menempel di sampingnya itu adalah COS-T2, berarti ICS2 berada di bawahnya. Nah, setelah itu baru diurutkan ICS2, ICS3, ICS4. Nah, V1 posisinya adalah di ICS4. Ya, ini V1 adalah di ICS4. Ya, bisa antara ya di ICS4 yaitu antara IGA keempat dengan kelima, berarti kan di bawah COS-T4 ya, yang berada di kanan sternum, jadi linea sternalis dextra. Sedangkan V2 itu di seberangnya, di linea sternalis sinistra. Kemudian setelah itu cara menempatkan elektrodenya kita letakkan di ICS di V4 dulu. V4 ini adalah di ICS 56 linea mid clavicularis sinistra. Jadi cari dulu linea mid claviculanya, kemudian di tengah-tengahnya itu V4. Nah, V3 antara V2 dengan V4 ya. Kemudian V5 posisinya sama, tetap sejajar dengan V4, tapi dia di linea axillaris anterior. Sedangkan V6 posisinya sama dengan V4, tetapi di linea mid axillaris. Jadi jangan terbalik ya, karena kalau terbalik seolah-olah gambaran EKG-nya tidak normal, padahal karena posisi kita yang meletakkannya terbalik ya. Nah, ini adalah kertas EKG. Ini jadi ini adalah kotak besar ya. Satu kotak besar itu berisi 25 kotak kecil ya, yaitu 5 ke kiri mendatar dan 5 ke atas ya. Masing-masingnya itu satu kotak kecil ini adalah 0,04 second, 0,04 detik ya. Sedangkan itu adalah namanya durasi yaitu lama. Jadi durasi itu satuannya adalah second ya, waktu ya. Sedangkan yang ke atas itu adalah amplitudo, satuannya adalah milimeter. Jadi satu kotak kecil ini satu kotak besar ya, berarti untuk tingginya itu ada 5 ya. Ini berarti 5 mili semua, karena masing-masing satu kotak kecil ukurannya adalah 1 milimeter. Jadi kalau untuk durasi dikali 5 berarti 0,2 second ya. Sedangkan untuk amplitudo dikali 5 juga jadi 5 milimeter. Tuh ya. Ini adalah adalah kotak besar namanya ya. Ini gambaran dari gambarannya ini yang lebih jelasnya. Nah, gelombang RR itu yaitu antara ini dengan ini. Ini nanti adalah gunanya untuk menghitung heart rate dari jantung ya. Oke, nah ini kertas EKG-nya.
Berarti kan sebenarnya kalau di kertasnya ini kan jelas ya, kalau ini agak nggak jelas ya. Nah ini ada, ini jelas, ini berarti ini satu kotak besar ya, yang berisi durasinya 5 atau 5 kali 0,04 ya. Kemudian kalau amplitudonya 5 kali 1 milimeter ya. Ya, ini adalah jadi misalnya nih antara antara gelombang R ke R ini kan nanti saya akan jelas lagi yang mana QRS. R ke R ini berarti ada berapa? Berarti ada kalau kotak kecilnya ini kan 5 ya, 5 kotak kecil, berarti ada 18 kotak kecil atau 3,6 kotak besar ya. Nah, ini yang lebih jelas. Jadi ini adalah gambaran dari EKG, gelombang EKG yang normal. Ada maksud apa? Oh, sekarang. Lebih. Maaf Kak Indra, habis ini ada kuliah lagi nggak ya? Nggak ada, Dok. Sebentar ya, saya minta waktu mungkin 15 menit aja. Ada yang emergensi ya. Silakan, Dok, silakan. Ada gambaran dari EKG normal ya. Jadi setiap satu siklus EKG itu terdiri dari gelombang P, kemudian kompleks QRS, gelombang T, dan gelombang U. Nah, kalau gelombang U ini tidak semua anak ada, hanya terjadi pada kondisi hipokalemi. Nah, yang pasti harus ada adalah gelombang P, QRS, dan gelombang T. Sorry ya, saya buka aja, nggak tahan. Oke. Nah, ini adalah P itu adalah defleksi positif yang pertama, ya, yang merupakan kontraksi atau depolarisasi dari atrium, ya. Kemudian gelombang QRS. QRS itu adalah defleksi positif yang kedua, yang merupakan depolarisasi dari ventrikel. Sedangkan ini ada ini depolarisasi atrium, kemudian ini adalah repolarisasi dari atrium. Nah, ini yang mendatar ini adalah repolarisasi dari ventrikel. Ini gelombang T ya. Jadi masing-masing kotak itu terdiri dari 0,04 second ya. Kemudian yang harus kalian ketahui itu kalau untuk pada EKG anak itu sangat penting sekali, yaitu kalau pada EKG dewasa itu yang paling penting adalah gelombang Q ya, untuk mengetahui adanya infak atau tidak. Kalau pada anak yang paling penting adalah segmen PR interval. Jadi awal dari gelombang P sampai awal dari gelombang R. Jadi biar gampang mengingatnya, kalau interval itu dari patokannya itu dari awal ke awal. Sedangkan kalau QRS yaitu dari awal gelombang Q sampai akhir dari gelombang S, QRS ya. Nah, kalau segmen ST itu adalah awal dari gelombang S. Di sini nggak ada ya XT ya. Awal dari gelombang ini ya oke. Awal dari gelombang S sampai akhir dari gelombang T ya. Di sini kebenaran nggak ada ya. Kalau QT interval, QT itu berarti awal dari kompleks QRS ya sampai
akhir dari gelombang T, itu sebenarnya T interval. Gunanya adalah untuk nanti menghitung QTC ya. Ini sama dengan tadi yang ke atas dibuang 1 mili, yang ke samping adalah 0,04 ya. Nah, ini ya. Ya, ini yang ada segmen ST. Ini yang lebih jelas ya. Jadi per interval awal dari gelombang P sampai awal dari kompleks QRS. Sedangkan PR segmen adalah ini PR interval ya, yang dihitung kalau untuk mengetahui apakah PR intervalnya memanjang, yang diukur adalah ini, bukan yang ini ya, ini PR segmen. Kalau PR segmen ini adalah awal dari kompleks QRS atau akhir dari gelombang P sampai awal dari kompleks QRS ya, ini PR segmen. Kalau ST segmen, ST segmen itu adalah akhir dari gelombang S sampai awal dari gelombang T, itu cuma ST segmen. Kemudian QT ini adalah untuk menghitung adalah QTC, yaitu awal dari kompleks QRS atau gelombang Q sampai akhir dari gelombang T. Nah, gelombang P itu adalah kontraksi dari atrium, ya, kontraksi dari atrium. Sedangkan gelombang Q adalah defleksi yang pertama negatif dari kompleks QRS. Sedangkan gelombang R adalah puncaknya, ya. Sedangkan gelombang S adalah defleksi yang kedua, ya, setelah kontraksi dari ventricle. Yang disebut dengan kontraksi dari ventricle adalah kompleks QRS. Sedangkan gelombang U itu akan muncul setelah gelombang T dan tidak semuanya ada gelombang U. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau tahu ini adalah EKG normal atau tidak, kalian cari gelombang U. Justru kalau ada gelombang U justru tidak normal ya. Oke. Nah, bagaimana sistematik kita membaca EKG supaya nggak lupa ini ya. Sebenarnya ini adalah sistematiknya, itu pertama kita harus menghitung dari heart rate. Jadi saya akan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian aksis dari gelombang P, aksis gelombang P di sini juga termasuk apakah ada P pulmona. Oh, ini sudah ada. Aksis dari gelombang P, kemudian irama. Apakah iramanya sinus atau tidak? Kemudian aksis dari QRS, aksis dari gelombang T, dan aksis dari QRS T angel. Ini adalah untuk menentukan apakah ada strain atau tidak. Kemudian interval, tadi yang saya katakan, apakah intervalnya memendek, memanjang, atau normal. Kemudian QRS-nya, durasi dari QRS-nya, ya. Durasi dari QRS-nya untuk menentukan apakah terdapat blok atau tidak. Kemudian QTC. Ini berdasarkan rumus Bazat ya, nanti ada. Ini adalah untuk mengukur apakah terdapat prolong QT atau tidak, karena ada beberapa obat-obat tertentu yang menyebabkan prolong QT, yaitu biasanya obat-obat yang berfungsi untuk kontrol rate atau seperti amiodaron, adenosin ya, itu kalau kita memberikan dalam jangka yang panjang itu bisa mengakibatkan prolong QT. Sehingga kalau terjadi prolong QT itu akan terjadi blok dari jantung. Sehingga sebelum pertimbangan untuk kita memberikan obat-obat dari kontrol rate, misalnya amiodaron, kita harus hitung dulu berapa sih QTC-nya. Normalnya sih QTC-nya itu di bawah 0,44. Kalau di atas 0,44 berarti itu tidak normal ya. Yudi, kamu mau nggak? Sorry, maaf. Kamu ikut ini? Oh ya sudah. Ya oke. Ya. Ini kemudian gelombang P. Tadi sudah.
gelombang P. Jadi kita mau tahu tuh amplitudonya. Normalnya kan amplitudo gelombang P itu ada yang bilang 2,5 mm, ada yang 3 mm. Sebenarnya sama aja, beda sedikit ya. Kalau di atas 3 berarti disebut dengan P pulmonal. Kalau ada P pulmonal berarti terdapat right atrium hipertrofi. Karena kita tahu gelombang P tadi adalah depolarisasi atau kontraksi dari farmasi pakai ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak terlalu banyak tidak ini. Tidak. Asal jangan terlalu ini dia pecah paringnya. Enggak. Sorry ya, banyak gangguan. Maaf. Kemudian QRS amplitudo gelombang P. Nah, tadi yang amplitudo ya, yaitu apakah terdapat P pulmonal atau tidak. Kemudian durasi, apakah terdapat P mitral atau tidak. Kalau terdapat P mitral itu berarti terdapat left atrium hipertrofi ya. Kemudian QRS amplitudo ya. Amplitudo berarti yang ke atas ya. Ke atas itu sebenarnya kalau QRS itu berarti jumlah dari Q dengan gelombang R dengan S ya. Hampir sama dengan tingginya gelombang R dan tingginya gelombang S ya. Jadi normalnya kan kalau pada anak itu berdasarkan heart rate dan umur. Tetapi kalau di atas gelombang R-nya itu di atas 25 itu baru kita sebut dengan tinggi. Itu merupakan batas atas. Nanti ada tabelnya. Mungkin nggak hafal ya. Saya juga nggak hafal pasti ya. Karena itu berdasarkan heart rate. Tapi kira-kira aja kalau di atas 25 baru kita lihat tabelnya. Tapi kalau misalnya masih antara 15, 20 itu masih normal ya. Begitu juga gelombang S ya. Nanti kita akan melihat perbandingan RS rasio. Itu ada menentukan apakah terdapat right ventricle hypertrophy atau left ventricle hypertrophy. Jadi karena gelombang QRS itu merupakan refleksi atau cerminan dari depolarisasi dari ventrikel. Yang disebut dengan depolarisasi itu adalah kontraksi dari ventrikel. Kemudian ada segmen ST dan gelombang T. Kalau segmen ST ini mungkin pentingnya untuk dewasa, yaitu ada yang di atas garis iso elektrik ya atau ekifasik, yaitu disebut dengan ST elevasi. Ada yang di bawah yang disebut dengan ST depresi untuk menentukan apakah terjadi iskemik atau tidak. Nah, gelombang T ada yang disebut dengan T-tall, yaitu apabila gelombang T-nya lebih dari 9 mm amplitudonya ya, berarti 9 kotak kecil. Nah, itu menentukan apakah terjadi hiperkalemi atau kaliumnya di atas normal, yaitu di atas 5,5. Ada T-flat. T-flat itu biasanya sih pada kondisi hipokalemi atau hipokalemi atau miokarditis ya, atau biasanya pada pasien-pasien cardiac arrest yang akan meninggal ya. Kemudian, nah ini heart rate. Jadi bagaimana cara kita mengukur heart rate? Jadi kalau misalnya heart rate-nya normal, iramanya normal, teratur, itu kita pakai perhitungan 1.500 dibagi jumlah kotak kecil ya. Mana yang teratur? Nah, ini ya. Mana sih yang teratur? Nah, gini aja. Ini kalian bisa baca. Ini ada contohnya aja, lebih enak ini contoh ya. Ini kalau heart rate-nya cepat ya, untuk takikardi. Kalau untuk takikardi ini kan ketahuan nih. Sebenarnya secara kasat mata aja udah tahu ini kalau ini takikardi. Kalau kita misalnya ngitungnya 1.500 aja. Kalau saya sih lebih suka patokannya 1.500 ya. 1.500 dibagi ini jumlah kotak kecil ada 9. Nah, anggap aja 10, berarti ini 150-an kan, berarti kan ini takikardi.
Jadi untuk pengukuran yang benarnya adalah dengan mengalihkan, ini ada 6 kotak besar. 6 kotak besar itu dikalikan dengan 50 ya. Jadi kita ini 6 ini ya. 1, 2, 3. Ini untuk yang takikardia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dihitung adalah gelombang RR-nya ya. Jadi berapa nih jumlah RR-nya? Ini berarti ada 4 ini ya. 4, salah ini salah. Ini 1, maaf. Ini kan, oh ini kan nggak sampai nih. Ini kan kotak 6 kotak besarnya sampai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan sampai ini harusnya ya. Tapi ini kan nggak nyampe nih. Berarti dia ini ke sini 1, ini ke sini 2, ini ke sini 3. Berarti dia 3 ya benar lah 3,3 dikali 50 berarti berapa itu 3,3 ya sekitar 150-an 165 ya. Jadi kan lebih tepat ini. Kalau seandainya kita tadi pakai patokan 1.500 dibagi jumlah kotak kecil 9 coba. Kali ini 9 bukan 10 ya. Saya hitung dulu. 1.500 dibagi 9. Sama juga sih, 166 ya. Ini 165. Kemudian bisa juga, ini kayaknya lebih susah ya, menghitung RR interval yang dibagi menjadi 60. Ini kayaknya lebih susah deh. Ini kan tadi ada RR intervalnya, tadi kan 0,36 second ya. Second berarti kan 1 second kan berarti 0,04 ya. Satu kotak kecil 0,04 kali 5 berarti berapa itu? 0,04 kali 5 ya 0,2. Sedangkan dia ada 3 ya. 0,2 kali kan agak susah ini kalau menurut saya ya. Jadi 0,36 jadi dia 0,36 jadi 60 dibagi 0,36 jadi 166. Sama aja sih, hampir sama kan. Jadi ini kayaknya agak susah. Jadi yang paling gampang adalah dicari jumlah kotak besar di dalam 6 siklus karena dia takikardi ya. Jadi jangan yang 2 siklus. Kalau dia tidak takikardi kan kelihatan normal, itu bisa di 2 siklus aja. Oke. Kemudian, nah kalau heart rate-nya lambat ya, kalau heart rate-nya lambat itu cara menghitungnya juga di dalam ini di dalam satu siklus, tetapi 300 dibagi jumlah kotak besar di dalam 6 kali. 6 kali. Nah, kita sama aja kayak tadi nih. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kan, harusnya 6 sampai ini kan. Berarti 300 dibagi 5, berapa ini? Ini kan sampai ini. 5, ini kan harusnya kalau 1 kan 5/5. Kalau ini 4/5, 4/5 itu berarti 8, berarti 5,8. Berarti 300 dibagi 5,8, 52. Begitu cara ngitungnya untuk yang untuk yang heart rate-nya lambat. Sebenarnya kalau misalnya kalian masih pasti beda-beda sedikit ya. Kalau saya sih sarankan langsung aja 1.500 dibagi jumlah kotak kecil ya. Sebenarnya itu untuk yang iramanya normal. Sekarang kita kan nggak tahu nih frekuensi jantungnya normal. Sekarang kita kan nggak tahu nih apakah ini takikardi atau bradikardi, tapi kan bisa kalian lihat sendiri ya. Karena normalnya kan tadi tahu heart rate itu adalah 60 sampai 100 ya. Kalau pada anak itu bisa sampai 120 atau bayi bisa 140 ya. Karena kan bayi lebih cenderung takikardi. Tapi kalau misalnya pada anak itu bisa sampai 140, berarti dia mengalami dekompensasi kordis. Jadi pada anak-anak dekom itu biasanya takikardi, atau pada anak-anak demam juga takikardi. Ya, oke, ini adalah pengukurannya. Nanti ini bisa dibaca. Kalau ini kan bukan kertas EKG yang sebenarnya ya. Ini jadi kayak gini. Ini apa sih namanya, misalnya nih kalau ini menentukan
Kalau untuk yang kira-kira heart rate yang 300 bagaimana ini antara R dengan R-nya ini 150. Ini kayaknya susah deh, langsung aja 1.500 dibagi kotak kecil atau 300 dibagi jumlah kotak besar, sama aja. Nah, ini jadi ini kira-kira ini maksudnya kira-kira kalau misalnya ini kita harus menghafal berarti kan ini kan 300 berarti kalau 300 itu berarti 1.500 dibagi berapa itu? 300 itu 500 dibagi 500 bagi 40. Ya. Oh ya, 300 ini berarti jumlah kotak kecilnya cuma 1 antara R dengan R-nya. Berarti 300 dibagi 1 berarti 300. Kalau jumlah kotak RR-nya itu gelombang R ke R-nya itu cuma 2, cuma ada 2 berarti 300 bagi 2 berarti 150 gitu maksudnya. Jadi ini sebenarnya seperti hafalan ya. Jadi lebih bagus kalian langsung menghitungnya sendiri ya. Oke, nah ini adalah heart rate normal. Nah ini ya, seperti saya katakan kalau pada bayi itu 145 itu masih normal, bisa sampai 180 ya, terutama untuk bayi-bayi yang baru lahir. Jadi kalau seandainya ada heart rate-nya itu 100 atau 80 justru bradikadi. Kita curiga apakah terjadi blok atau tidak. Kalau untuk 6 bulan ini, kalau untuk 1 tahun ini, kalau 4 tahun ini rata, ini adalah range-nya. Kalau 14 tahun hampir sama dengan orang ini ya, orang normal ya. Nah, ini adalah aksis. Aksis itu adalah sumbu dari jantung. Jadi kita pengen tahu nih posisi dari jantung itu di mana. Jadi normalnya sumbu jantung itu adalah dari sudut min 30 sampai 120. Ada yang bilang 110. Tapi biar gampangnya sebaiknya 120 karena ini kan satu sudut ini jaraknya itu 30 derajat. Jadi ini 0, ini 30, ini 60, ini 90, ini 120. Yang disebut dengan aksis normal ini adalah dari sini, dari min 30 sampai lip 3 tadi. Itu dari min 30 sampai 120 ya. Ini disebut dengan aksis normal. Sebenarnya ada gambar ya, warnanya ini enggak ada warna. Nah, kalau dari dari 120 sampai ini min 60 itu namanya aksis kiri ya, atau aksis kanan atau RAD. Jadi rata penyakit jantung kongenital itu aksisnya ke kanan atau sebenarnya RAD. Kemudian dari sini, dari min 60 sampai ke min 30 itu aksesnya ke kiri atau RAD. Jadi sangat sedikit sekali kelainan jantung bawaan yang aksesnya ke kiri atau disebut dengan aksis superior, yaitu contohnya yang paling khas adalah atresia tricuspid atau bisa juga CAVSD ya. Tapi CAVSD yang paling khas adalah pada atresia tricuspid. Atresia tricuspid itu adalah katup tricuspidnya tidak membuka, jadi buntu katupnya. Kalau normalnya kan katup mitral dan katup tricuspid itu akan membuka pada waktu fase diastolik dan menutup pada fase sistolik ya. Jadi kemudian jadi untuk bisa kalian tahu posisi dari jantung, memang setelah ini kan nanti saya akan bagi ini PPT-nya, kalian harus menggambar sendiri. Jadi kalau seandainya nggak daring saya bisa menggambarkan, kalau ini agak susah ya. Jadi kalian coba menggambar sendiri, yang masing-masing jarak sudut itu adalah 30. Jadi caranya gambarnya gini, buat dulu ini
ke sini, kemudian kalau saya gini, ini 30, kemudian ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini. Akhirnya semua dapat nih 30 ya. Kemudian ini adalah lead 1 ya. Ini beda ya. Ini lead 1 ya. Lead ya, bukan kuadran ya. Kalau lead itu, nah lead dari jantung itu kan ada lead ekstremitas dan ada lead prekordial. Yang disebut dengan lead ekstremitas adalah 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. Yang disebut dengan lead prekordial adalah V1, V2, V3, V4, V5, V6. Jadi kalau untuk menentukan aksis dari jantung, kita hanya perlu lead ekstremitas, yaitu 1, 2, 3, AVR, AVL, dengan AVF. Ya. Kalau untuk menentukan telah terjadi hipertrofi atau dilatasi, kita perlu lead ekstremitas, lead prekordial, yaitu V1 sampai V6. Ya, yang ini yang gambarannya ya. Oke. Kemudian, nah ini kalau ada lead 4VR. Kalau pada bayi itu berbeda dengan anak. Jadi ada tambahannya, ada lead 4VR. Ya, makanya kita memerlukan elektrode yang kecil. Karena sedangkan kalau pakai elektrode yang biasa mungkin sudah penuh itu dadanya dengan elektrode yang kita berikan. Makanya sebaiknya kalau pada bayi itu elektrodenya harus sesuai, tapi sangat jarang sekali. Kita juga di sini paling cuma pakai stiker. Pakai stiker itu cuma bisa cuma bisa lead 2 panjang atau lead 1. Jadi kita nggak bisa sekaligus merekam 12 lead. Kalaupun bisa satu-satu ya. Jadi tadi lead ya. Ini lead 1, ini lead 2, ini lead 3. Kalau saya sarankan hafal yang ini aja ya posisinya. Kemudian nanti kita cari tegak lurusnya. Lead 2 itu tegak lurus pada HVL. Nah, ini AVL. Kemudian lead 3 tegak lurus pada AVR. Lead 1 tegak lurus kepada AVF. Ya. Udah, nanti udah dapat yang lain adalah proyeksinya. Kemudian tadi lead. Nah, sekarang kuadran. Yang disebut dengan kuadran 1 ini, posisinya ini yang di bawah, bukan di sini ya. Kalau kuadran, jadi kuadran 1 itu posisinya adalah di kiri bawah. Kemudian kuadran 2, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kemudian ada tulisan positif-positif. Ini berarti kutubnya positif ya, elektrodenya kan ini jantungnya adalah seperti magnet ya. Ini positif. Yang ke bawah ini positif, berarti sisanya ini adalah negatif-negatif. Maksudnya positif itu berarti gelombang R lebih tinggi maksudnya defleksi R yang pertama tadi kan patokannya adalah kompleks IRS. Kalau disebut dengan positif apabila resultante atau penjumlahan secara aljabar dari kamu mau Dian? Oh iya. Oh ya sudah. Oke, iya. Oke. Ya, sorry ya banyak gangguan di sini. Oke. Jadi tadi lead ya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang disebut dengan positif itu misalnya nanti ada misalnya gelombang QRS. R-nya itu lebih positif, jadi lebih tinggi kan kalau S yang ke bawah ya. Jadi yang disebut dengan positif apabila misalnya di lead 1 R-nya itu jumlah aljabarnya lebih banyak daripada gelombang S, misalnya R-nya itu 10 kotak kecil, ya 10 mm misalnya, atau 6 mm lah, yang anggap aja normal. Kemudian S-nya misalnya 2, berarti kan 6 dikurang 2 itu 4, berarti itu kalian menulisnya ini positif, ya. Jadi untuk menentukan aksis ada beberapa cara, ya. Nih. Ini ada beberapa cara untuk ini adalah sumbu jantung ya, yang gampangnya. Nah, ini ada step-step untuk menentukan aksis jantung ya. Ini yang kita lihat biar gampangnya adalah lead 1 itu
tegak lurus kepada AVF ya. Ini kan 1 tegak lurus ke AVF ya. Jadi kalian lihat di sini, ini kan R nih ya. Ini gelombang R, ini S. Berarti kan lebih tinggi R-nya dibanding S. Berarti kita membubuhkan di sini adalah positif. Berarti di lead 1 dia positif. Kemudian kita lihat di AVF. Nah, ini kan ini positif juga kan ke atas, lebih tinggi R-nya, lebih banyak defleksi positifnya daripada defleksi negatifnya. Berarti positif juga. Tadi kan kesepakatannya sini tulisannya positif-positif, ini positif-positif, yang ini negatif-negatif. Berarti akses jantung itu posisi jantungnya pasti di kuadran 1 ya. Kalau kuadran 1 itu pasti normal ya. Kalau kuadran 2 kalau dia sampai 120 disebut normal, tapi kalau dia lewat dari 120 disebut dengan RAD. Ya, ini kiri. Kok jadi saya bingung? Oh ya, ini kanan. RAD ya. Kemudian kalau dia berada di kuadran 3 ini separohnya adalah RAD, separohnya sebagian besar adalah kanan RAD, dan sebagian kecil itu adalah LAD atau aksis kiri ya, tergantung sudutnya. Kemudian jadi kalau dia di kuadran 1 itu pasti normal. Kalau kuadran 2 dia bisa normal, bisa RAD. Kalau kuadran 3 dia pasti tidak normal. Apakah dia mungkin RAD atau LAD? Kalau kuadran 4 ini yang di sini adalah kuadran 4, itu bisa normal kalau dia min 30, kan min 30 di sini ya tadi. Nah, atau LAD, aksis ke kiri ya. Tuh. Jadi ini sekarang kita pengen tahu di mana sudutnya ya. Ini kebenaran, ini tahu ini sudutnya. Jadi ini 1 positif, AVF positif berarti ini 1, ini AVF berarti posisi dari jantung kita itu adanya di sini. Tapi kita pengen tahu nih sudutnya di mana. Untuk mengetahui sudutnya, kita cari yang ekifasik. Ekifasik itu adalah yang gelombang R dengan S-nya itu sama tinggi. Dalam hal ini adalah di AVL. Ini AVL ya. Nah, ini AVL ya di sini. Sedangkan tadi kesepakatannya, kalau posisi jantung itu adanya di berdasarkan EKG ini adanya di kuadran 1. Kan nggak mungkin nih di AVL, sedangkan ini adalah kuadran 4. Jadi gimana cara tahunya sudutnya? Ya, cara kita tarik garis ini proyeksinya. Sini, ini berarti sudutnya 150. Mungkin enggak juga kan? Tadi kan kesepakatannya posisinya adalah di sini. Kita cuma pengen tahu sudutnya saja. Posisinya pasti di kuadran 1, ya. Jadi di 150 derajat nggak mungkin karena ini adalah kepunyaan dari kuadran 2. Terus apalagi caranya? Kita cari yang tegak lurus dari yang kita dapatkan tadi yang ekifasik adalah di AVL. Kita cari proyeksi ke sini, tidak. Ini kan kuadran 2, sedangkan dia posisinya pasti di kuadran 1. Kemudian cari yang tegak lurus, berarti di sini, berarti sudutnya adalah 60 derajat. Gampang kan? Ya. Kalau seandainya enggak ketemu yang ekifasik, kan enggak semua ada yang R dan S-nya sama. Kalian cari yang paling tinggi yang mana? Sama kan ini? Sama aja kan? Nah, yang paling tinggi adalah di lead 2 kan? Nah, di sini kan dia lead 2. Berarti disitulah sudutnya. Lebih gampang lagi sebenarnya. Ya, cuma kadang-kadang hampir sama antara lead 3 dengan lead 2-nya. Jadi bingung kan? Jadi cari dulu yang ekifasik. Kalau seandainya nggak ketemu, baru cari yang paling tinggi. Nah, paling tinggi di mana? Di sini 2. Ya udah di situ. Tapi kalau seandainya yang paling tinggi tadi seandainya nih, di HVL. Kan nggak mungkin di sini kan, ini kan adalah punyanya si kuadran 4. Berarti kalian cari yang tegak lurusnya, berarti di 2. Jadi sudutnya adalah 60 derajat EKG ini. Normal aksis disebutnya. Normal aksis yaitu apabila sudutnya itu min 30 sampai 120. Oke. Nah, ini caranya. Oke. Nah, tadi ini gampang kan ini? Nih, ini kan yang biru ini lead 1-nya positif. AVF-nya positif. Jadi positif itu ke bawah ya. Jangan berarti ke bawah itu dianggap negatif, bukan ya. Ini berarti di sini dia. Kita pengen tahu sudutnya, cari yang ekifasik, ternyata 60 derajat. Gampang kan? Nah, karena kalau pada anak itu yang paling penting itu adalah aksis ya.
Karena kan paling banyak itu adalah penyakit jantung bawaan. Nah, ini example dari left AD. Left AD aksis ke kiri ya. Ini kan tadi aksis normal ya sampai sini. Ini adalah aksis kanan, yang ini adalah kiri. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Contohnya nih, di 1 positif, berarti ke atas. Ini bawah ini negatif, ini kan lebih banyak ke R-nya kan daripada S-nya. Disebut negatif itu kan banyak R-nya, salah. Banyak S-nya daripada R-nya. Jadi banyak defleksi ke bawahnya daripada defleksi ke atasnya, ya kan? Kalau ini kan banyak defleksi yang ke atasnya, ya. Kan sebenarnya bisa banyak caranya. Salah satu ada bisa pakai tangan, kan cuma kita kan nggak mungkin nih kemana-mana bawa kalkulator yang ada tangannya, ya. Jadi lebih bagus sih cara menghitung aksis berdasarkan pendekatan, yaitu estimasi. Atau juga bisa hitung-hitungan pakai mistar. Jadi dikurangi nih, misalnya ini ada 6 dikurang 2 berarti 4. Jadi kan cuma kan ya kalau kayak gini sederhana. Kadang-kadang nggak sederhana kan, dan kita juga nggak tahu nih tangan Y per X-nya berapa ya. Kan kita nggak bawa kalkulator kemana-mana ya. Jadi ini tadi ya, ini key-nya di lead 1 itu positif, di lead AVF negatif, berarti ini posisinya ini positif, berarti di sini kan negatif ya, berarti posisi dari jantungnya itu adalah di kuadran 4. Nah, kita pengen tahu nih kuadran 4-nya normal atau tidak. Tadi kan kuadran 4 kalau dia berada di min 30 disebut dengan normal, tetapi kalau dia berada di min 60 berarti disebut dengan LAD atau aksis ke kiri. Kemudian ini sudah, berarti dia posisinya ada di kuadran 4, sekarang kita pengen tahu sudutnya. Nah, pengen tahu sudutnya, kita lihat nih mana yang ekifasik. Ekifasik cari dulu kan, pertama kita coba cari dulu yang ekifasik. Yang kira-kira sama ya. Ini bisa di sini ya, sebenarnya bisa di sini, ini yang bersama ya. Bisa di sini, sebenarnya sama aja di tegak lurus ya. Berarti ekifasinya ada di kuadran 2 ya. Sedangkan kita tahu tadi posisinya ini pasti di kuadran 4 ya. Ini kuadran 2, nggak mungkin kan sudutnya 60 derajat kecuali tadi perjanjian kita dia di kuadran 1 berdasarkan lead 1 dengan lead AVF. Jadi sekarang ini di sini ya, di 60 nggak mungkin. Sekarang cari proyeksinya min 120 juga nggak mungkin. Kemudian cari yang tegak lurus ya, yang tegak lurus. Kalau ini min 30 berarti AVL ya. Ini berarti dia antara min 30 sampai min 120. Kalau dia ini baru masih normal. Kalau ini pas di min 30 itu tidak normal. Berarti aksesnya adalah ke kiri atau LAD. Itu yang saya katakan, hanya sedikit penyakit jantung bawaan yang aksesnya ke kiri, rata aksesnya itu ada ke kanan, yaitu seperti TOF, VSD, ASD, PDA, itu rata-rata aksesnya adalah ke kanan. Ya, kenapa aksesnya ke kanan? Karena jantung yang sebelah kirinya atau left ventricle kirinya itu lebih besar sehingga dia akan terdorong ke kanan. Ya. Kemudian, nah ini tadi kan 1 dengan 3 ya, 1 dengan AVF ya, AVF ini ya negatif, ini positif, ini negatif, berarti posisinya di sini ya, berarti dia pasti di sini ya, apakah dia di sini atau di sini atau di sini. Nah, kita lihat yang ekivasinya ada di lead 2 atau di AVL, sama aja nih sebenarnya ya. Nah, ternyata dia adanya di AVL. Nah, ini kira-kira ya. AVL berarti dia antara min 30 sampai min 120 ini, berarti aslinya di kiri ya. Oke. Nah, ini adalah kelainan jantung yang aksesnya ke kiri. Kalau untuk menentukan bloknya jantung itu ada LBBB, kalau yang ke kanan RBBB, kalau akses superior itu di yang tadi antara
min 30 sampai min 90 ya. Itu disebut dengan aksis superior ya. Itu adalah ini ada tulisannya atrisia tricuspid atau CAVSD ya. Biasanya CAVSD pada anak yang sudah besar yang sudah terjadi hipertensi pulmonal. Oke, ini agak jelas ya. Nah, tadi sudah tahu aksis QRS. Sekarang kita pengen tahu apakah bagaimana aksis T-nya ya. Aksis T dan bagaimana QRS triangle-nya ya untuk menentukan apakah terdapat strain atau tidak. Ya, ini ada strain. Kalau strain itu menyatakan bahwa sudah terjadi hipertrofi dan dilatasi ya. Jadi, nah ini QRS, satu positif. AVF mana AVF-nya agak nggak jelas ya. Oh ini AVF. Berarti positif ya. Berarti positif ya. Berarti dia kuadran 1 ya. Antara 0 sampai 90 derajat ya. Sudutnya kita pengen tahu sudut QRS-nya. Cari yang ini kalau dia pakai 80 derajat Celcius itu kan dia masing-masing kan min 30. Kalau ini dia pasti pakai apa zaman dulu namanya busur atau pakai lebih tepat ya dia pakai kotangan atau tangan, tapi kan kita nggak bawa nih biasanya kalkulator. Misalnya kalian kondangan terus ada temen yang nanya bener nggak EKG-nya normal atau tidak, kan kita nggak bawa kalkulator, nggak bawa mistar, jadi itu paling bagus yaitu dengan cara estimasi atau pendekatan. Pasti bedanya beda tipis lah ya. Oke, kemudian aksis T, normalnya kan aksis T itu antara 0 sampai 90. Jadi yang disebut dengan strain itu adalah apabila si T-nya ini ngangkang, jadi posisinya tidak berada di sumbu QRS-nya, ya. Seandainya ini T, mana T? Nah, T lihat di 1, ya di AVF. Ini nggak jelas T-nya. Oh ini jelas. Jadi tetap ini normal kan di kuadran 1 ya. Jadi QRS triangle-nya itu yaitu maksudnya adalah deviasinya. Deviasinya itu berarti ini pengurangannya. Jadi aljabar dari aksis QRS dikurang dengan aksis T, berarti 80 sampai 60, 20 ya. Ya, berarti ini kalau aksis QRS-nya ini 20 ini berarti QRS-nya bentar. T, gelombang T-nya tadi berada di ya, ini masih normal. Tapi kalau dia lebih dari 60 derajat ngangkangnya itu, jadi dia posisinya pasti bukan di antara ini, bisa misalnya 150 gelombang T-nya. Berarti itu yang disebut dengan tergantung posisinya. Bisa disebut LVH strain atau RVH strain. Jadi kalau ada strain itu dia pasti LVH ya. Nah, strain itu berarti dia dilatasi dan hipertrofi. Sorry, maaf. Ini sudah, strain sudah dapet. Sekarang normal dari QRS ya. Ini normal aksisnya. Kan nggak hafal nih kita. Jadi saya sih ini aja. Antara min 30, ini kan plus minus. Min 30 sampai 120. Jadi sebenarnya aksis normal itu tergantung dari umur. Jadi semakin kecil bayinya atau semakin muda, itu kan jantungnya lebih mendatar. Jadi aksisnya antara lebih kurang 120 ya. Jadi antara positif 30 sampai 180 karena dia lebih mendatar ya. Nah, semakin tuanya usia, jadi yang paling mendekati normal, mendekati orang dewasa ya, kalau pada anak itu di atas 3 tahun ya. Nah, ini akses pada dewasa ya. Duh, panas ya. Nah, ini gelombang P. Sekarang kita pengen tahu gelombang. Jadi untuk melihat gelombang P itu sebaiknya, aduh kok panas banget sih. Gelombang P itu kita paling mudah melihatnya adalah di lead 2. Kenapa di lead 2?
Karena tadi sudah, nanti kalau saya balik susah ya, ingat-ingat aja, nanti akan di-share kan PPT-nya. Gelombang P itu adalah depolarisasi dari atrium, jadi kontraksi dari atrium yang asalnya berasal dari jalannya tadi kan dari S anode, AV node, bundle His, kemudian left bundle branch dengan right RBB dan serabut Purkinje ya. Jadi posisinya itu kan dari S anode kan posisinya adalah di kanan atas, yaitu di muara vena cava superior yang terletak di atrium kanan. Arahnya tuh ke bawah. Arah yang ke bawah tadi ini adalah nih gambar nih aksis ya. Kita coba balik lagi lah. Nah ini kan 2A kan arahnya ke sini nih. Berarti ini gelombang P itu paling jelas dilihat di lead 2. Karena arahnya nih pas persis nih. Nah, kalau ditarik dari ini muara vena cava superior, AV node, bundle SA node, AV node, bundle His, RBBB sampai serabut Purkinje dia di sini perjalanan. Jadi paling mudah dilihat di kuadran di lead 2 ya. Jadi ini karena jadi ini kamu lihat aja di sini. Ini kan ada gelombang P ya. Ya, ini jelas kan, lebih jelas kan dilihat, mungkin 1 juga lebih jelas juga. Jadi mungkin paling gampang di lead 1 dengan lead 2, tapi biar mudah mengingatnya, ingat aja di lead 2. Karena tadi arahnya sama dengan lead 2. Coba kalau kalian lihat di lead 3 ini makin lama makin hilang, nggak kelihatan kan P-nya. Jadi kalian bilang, oh ini ada blok nih, P-nya nggak ada. Padahal tidak, karena memang tidak jelas melihatnya. Oke. Balik lagi ya. Gelombang P. Jadi gelombang P itu adalah kalau dia Nah, gelombang P, aksis gelombang kalau tadi aksis sudah aksis QRS, sekarang aksis P kayaknya nggak ada di sini ya. Cukup tahu aja aksis gelombang P itu normalnya itu adalah di lead 1, yaitu antara sudut 0 sampai 90 derajat ya. Aksis P. Atau apabila normalnya disebut dengan irama sinus adalah apabila gelombang P diikuti dengan QRS dan aksis P-nya di kuadran 1. Nah, kadang-kadang bagaimana kita tahu ini kuadran 1 atau enggak, kalau kita enggak sempat ngitung-ngitung. Apabila P positif di lead 2 dan negatif di lead AVR, bukan AVL ya, bukan sesuai dengan tegak lurusnya. Jadi kalian lihat nih, contohnya nih EKG normal ya. Oke, ini. Ini kan positif di 2 ya, ini positif kan ya. Kemudian negatif di AVR, R bukan L ya, mana AVR. Ini kan P-nya ke bawah kan. Berarti gelombang disebut dengan aksis normal adalah ini P diikuti dengan QRS dan aksis P di kuadran 1 atau P positif di 2 dan negatif di AVR. Ini kan bisa lihat nih, negatifnya ke bawah. Jadi negatifnya itu berarti dia arah dari kompleks QRS-nya ke bawah. Ya. Nah, ini gelombang P. Kalau gelombang P-nya itu lebih dari 2,5 atau 3 mm amplitudo ya tadi ya, itu berarti telah terjadi right atrium hipertrofi atau RHH. Kalau gelombang P-nya itu durasinya lebih dari 2 kotak kecil atau kalau P lebih dari 3 kotak kecil atau 0,12 itu berarti telah terjadi LAH. Nah ini gelombang P normalnya 0 sampai 90 ya. Kemudian irama ya. Kemudian, nah bagaimana kita pengen tahu itu gelombang P-nya ini ya. Dari awal dari gelombang P sampai awal dari gelombang sampai akhir dari gelombang ini salah maaf. Awal dari gelombang ini T. Awal dari gelombang P sampai
awal dari kompleks QRS ya. Jadi ini ada tabelnya ya, saya untuk durasi ya. Jadi mana sih tabel durasi, enggak ada. Oh enggak ada ya. Jadi gelombang P itu rata-rata itu satu kotak kecil sampai dua kotak kecil. Jadi 0,0 dia tetap berdasarkan berat badan, berdasarkan heart rate dan berdasarkan umur. Jadi rata-rata itu 0,4 sampai 0,06 atau 0,08 ya. Kalau lebih dari dua kotak kecil atau 0,12 itu disebut dengan P mitral. Kalau P mitral itu adalah cerminan dari left atrium hipertrofi atau LH. Jadi kalau saya menganalogkan gini, misalnya nih kita berada di dalam suatu tempat ya, dalam suatu ruangan, dalam kamar ya. Ternyata ini ada dua nih, ada ruangan A dengan ruangan B ya. Normalnya gelombang P itu seperti kubah ya, jadi nggak tajam dia, nggak tajam dan nggak landai juga, jadi seperti kubah ya. Tahu kan kubah masjid ya. Itu jadi dia itu adalah refleksi dari depolarisasi atrium kanan dan atrium kiri. Ya, jadi dia posisinya puncaknya itu berada di tengah-tengah antara atrium kanan dengan atrium kiri. Tetapi karena sesuatu hal ternyata luas dari atrium kanannya itu lebih lebar, jadi harusnya kan dibagi dua nih, kanan kirinya sama ya. Jadi ruangan A dengan ruangan B ini sama ukurannya. Di antara ruangan A dengan ruangan B itu ada pintu ya. Jadi posisi dari si P ini antara pintu A dengan pintu yang memisahkan A dengan B ya. Tapi karena sesuatu hal ternyata atrium kanannya itu lebih lebar ya. Jadi apa yang terjadi? Kan tadi depolarisasi. Jadi dia punya kamar A-nya lebih besar, lebih luas lah. Jadi untuk kita bisa mencapai ke kamar sebelah, kamar B itu kan butuh waktu. Sedangkan kita punya waktunya sama. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadi defleksi. Artinya anggap aja nih bomnya itu meledaknya di atrium kiri ya, karena dia lebih luas. Jadi dia punya waktu yang lebih lama untuk mencapai ke pintu tadi, sehingga terjadi defleksi yang digambarkan seperti P pulmonal, yaitu gelombang P-nya tajam. Jadi dia nggak nyampe ke si ruangan sebelah, dalam ini adalah atrium kanannya. Dia depolarisasinya terjadi hanya di atrium kiri. Jadi atrium kanan. Jadi kalau ada P pulmonal atau P-nya lebih dari 3, itu menandakan terdapat right atrium hipertrofi. Nah, sebaliknya kalau ternyata ruangan A ini lebih kecil, nggak seimbang dibandingkan dengan ruangan di sebelahnya, yaitu atrium kanan, sehingga dia terjadi taki jadinya. Jadi dia itu punya waktu yang singkat untuk bisa dia mencapai ke kamar di sebelahnya, sehingga gambaran dari gelombang P-nya itu seperti taki dengan P mitral. Sorry ya, banyak gangguan nih di sini. Oke, ya. Jadi kalau ada P mitral itu berarti left atrium hipertrofi. Kalau P pulmonal itu berarti right atrium hipertrofi. Nah, udah tahu ini sampai di ini ya, RAH, LAH. Sekarang kita pengen tahu ini
apakah terjadi terdapat right ventricle hypertrophy atau left ventricle hypertrophy. Ini udah nyampe ya tadi ya, sorry tadi ini, maaf. Ini PR interval udah, ini gara-gara nanti aja ini saya balik lagi QTC-nya. Nah ini gelombang, ini R ya, gelombang R. Gelombang R dengan gelombang S. Jadi biar gampangnya kalian ingat aja gelombang R. Di mana R-nya tinggi, posisinya misalnya R-nya tinggi di V1, berarti itu right ventricle hypertrophy. Kan kita udah tahu nih, kalau V1 itu adalah cerminan dari jantung kanan, ya. V1 adalah cerminan dari jantung kanan. V2 juga. V3 dan 4 itu adalah cerminan dari septum, refleksi dari septum, yaitu antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Sedangkan V5 dan V6 adalah cerminan dari jantung ventrikel kiri, ya. Berarti kalau R tinggi di V1 berarti itu RVH. Kalau R tinggi di V6 itu berarti LVH, itu aja. Berarti gelombang S-nya kebalikannya, itu yang gampangnya. Terus jadi yang disebut nanti ada kriteria RVH, ada LVH. Disebut dengan kriteria RVH itu apabila R tinggi di V1 dan S tinggi atau dalam di V6. Jadi gelombang S itu dia kebalikannya dibandingkan dengan gelombang R. Jadi kalau kalian bingung menghafalnya mana R, mana yang lebih tinggi di R atau S, ingatnya satu aja. Kalau R di mana R tinggi, disitulah posisi RVH-nya. Nah, tahu tingginya ya ini kan nggak hafal nih ya nggak hafal. Jadi ini berdasarkan dari umur dan heart rate ya. Jadi paling gampang sih ini ada satu lagi yang gambarnya mana sih? Jadi paling gampang adalah apabila gelombang R-nya itu lebih dari 25, baru kita lihat berdasarkan heart rate dan umurnya. Ya, kalau misalnya masih 20, berarti ini masih normal. Tapi kalau misalnya R-nya di V6 40 atau 35, berarti itu disebut dengan LVH. Atau terdapat S yang signifikan misalnya di V1. Tadi di V1 kan kalau R tinggi di V1 berarti itu RVH. Kalau ini S yang signifikan di V1 berarti itu LVH karena gelombang S itu adalah kebalikan dari gelombang R. Kemudian juga bisa patokannya apabila rasio R banding S-nya lebih tinggi dari upper limit. Cuma itu kan kita harus hafal tabelnya. Jadi biar gampang ingat aja kalau R tinggi di V1 berarti itu RVH. Kalau di V6 berarti LVH. Nah, ini ya, ini tadi kayaknya semua sudah saya jelaskan kecuali QTC ya, QTC ini balik lagi kayaknya tadi saya kelewat ya. Nah, QTC adalah jumlah dari QT dibagi akar RR contohnya ya, QTC. Nah, oh ini nggak ada ininya ya, sorry. Oh ini aja ya. Misalnya nih, ini aja yang lebih jelas ya. Ini kan P, ini Q, ini T, ini adalah T ya. Disebut dengan QTC awal dari Q sampai akhir dari T ya. Berarti ini nggak kelihatan ya, ini 1, nanti kalau ini 1, 2, 3. Ini 1, 2 ya. 2 ya. 2 kotak kecil ya. Tambah 2,5. Berarti 2,5 kotak kecil bener ya? Salah nih. Oh, salah nih. Ini sini. Ini 3 kotak. Ini 1 kotak kecil, 2 kotak kecil. Mungkin kira-kira 3 kotak kecil. 3 kotak kecil dikalikan 0,04 ya. Berarti 3 kali 0,12 ya. Oke. Di lead yang sama ya. Sebenarnya paling gampang di lead
2 ya. Kemudian nih coba saya kalikan dulu. 3 kali 0,04 berarti 0,12 dibagi akar RR. Akar RR tetap kalau dia durasi tetap kita kalikan 0,04 ya. Akar RR ya di tempat yang sama tadi ya, kita ngitungnya di tempat yang sama. Cari aja yang gampang. Ini 4 ya. Ini 1 2 3 4 4,2 lah ya atau 4,3. 4,3 anggap aja. 4 kali 0,04 berarti akar 0,16 berarti 0,12 dibagi 0,16 kita akarkan dulu ya. Oke. Nah, 0,16 mana ini mana ini kalkulator saya ini. Oke, saya yang satu lagi deh. Susah ya kalau daringnya, kalau nggak daring bisa langsung dijelasin. Nah, 0,016. Nah ini bisa ini ada. Ini akar ya, sama dengan akar 0,16. Berarti 0,4. Jadi 0,12 dibagi 0,4 tadi ya. Oke, ya. Berarti QTC-nya itu 0,35. Normal kan? Tadi kan yang disebut tidak normal apabila lebih dari 0,44. Berarti tidak terjadi perlambatan. Kalau seandainya nih kita akan memberikan obat-obat untuk kontrol rate, dalam hal ini amiodarone kita boleh memberikan karena QTC-nya tidak memanjang atau tidak terjadi long QT ya. Oke. Nah, ini contoh ini. Nah, coba ada yang volunteer ini baca EKG-nya. Saya rasa jelas nggak itu? Jelas kok ini. Oke, dari heart rate aja dulu. Ya, siapa yang mau baca? Ketuanya mana ketuanya? Langsung aja saya ini aja tunjuk. Nggak apa-apa, ini nggak ujian kok. Siapa ini? Leo. Mana Leo? Kamu buka ininya. Nggak apa-apa, belajar. Sorry. Heart rate-nya ya, Dok? Iya, coba ya. Benar, pinter kamu. Cari heart rate dulu ya. Nanti yang lain nyambung ya. Yang gampang. Gimana, Leo? Iya, benar, pinter kamu. Ini saya pakai prinsip pakai jarak antar interval RR-nya. Tapi takutnya ini bukan. Nggak apa-apa, kan nggak ujian. 1.500 dibagi ini tuh, 16 ya? Iya, jadi kalau dihitung sekitar 75 kali per menit. Iya, oke. Ya, bentar ya. Kemudian iramanya sinus atau tidak? Tadi yang disebut dengan irama sinus apabila gelombang P diikuti dengan QRS dan aksis P berada di kuadran 1 atau sekaligus aja lihat dia apabila P positif di 2 dan negatif di AVR bukan AVR. Nah, coba lihat. Ini kan P diikuti dengan QRS benar ya. Kemudian positif di 2 P-nya benar ya. Kemudian AVR mana? R. Nah, negatif kan, berarti iramanya sinus. Oke. Amplitudo P, yang gampang nih, ayo rebutan siapa yang ini, yang biar nggak susah. Yang ini yang paling susah adalah ST. Yang paling susah adalah QTC kan. Nah, coba. Ayo, siapa? Ini saya lihat ya. Oke, saya suka-suka saya aja. Riyadi mana Riyadi? Riyadi. Ya, Dok. Ayo, berapa tadi? P-nya berapa?
Amplitudo itu yang ke atas kan, yang dikalikan 1 milimeter. Nih, biar gampang tadi yang saya katakan, gelombang P paling mudah ngelihatnya adalah di lead 2. Ini lead 2. Ini kan jelas nih, berapa nih normal itu. Kan tadi ini kan normal pasti paling di bawah 2,5 ini ya, normal. Jadi P mitral, P pulmonar tidak ada, P mitral, P-nya awal gelombang P sampai akhir ini P ke P ya. Nah, gelombang P ya. Ini 1,5 kotak kecil berarti 0,06. Jadi amplitudonya adalah 2 mili, durasinya adalah 0,06 normal. PR interval awal gelombang P gampang jadi cari di lead 2 ya. P sampai awal dari kontak QRS berapa ini? 3, 0,12 ya. QRS, durasi QRS. Jadi awal ini kan QRS ya, ini QRS cuma 0,08 ya atau 0,06 ini kecil ya. Kemudian QTC nanti aja. Aksis QRS. Nah, aksisnya tadi positif di 1. Nah, sekarang siapa yang volunteer ini? Aksis. Ya, itu kalau saya nggak inget dong. Nggak inget. Ini saya salah. Yang bawa-bawa aja. Nabila mana? Nabila? Mana Nabila? Udah, kalau nggak ada Nabila. Kemas. Mana Kemas? Halo? Halo? Ya, oke. Hitung aja, Kemas. Ya. Apa yang saya tanya tadi? Oh, akses QRS. Nanti saya bantu. Kok udah banyak yang hilang nih, kemana? Akses QRS. Sinyalnya dok mungkin dok. Oh, sinyalnya. Oke. Akses QRS mana? Ini 1 positif ya. Ini kan ya, 1 positif ya. AVF juga positif, berarti dia di ukuran 1 ini pasti normal ini. Nah, kita pengen tahu sudutnya di mana ya. Cari aja yang paling tinggi atau yang ekivasik. Mana ini? Ini agak bingung. Ekivasik adalah di ekivasik ini kayaknya nggak ekivasik, ini lebih tinggi ini. Berarti cari yang paling tinggi. Paling tinggi adalah di lead 2. Lead 2 berarti sudutnya adalah disitulah posisinya berarti 60 derajat. Jadi aksis QRS-nya adalah kuadran 1, sudutnya 60 derajat ya. Terus lagi ST changes itu berarti ada ST elevasi, ada ST depresi, nggak ada pada pasien ini ya. Kemudian ada LVH atau RVH ya. Nah, ini ya. Ini kan lebih dominan S-nya kan, harusnya di V1 kan yang dominan adalah R ya. Ini dominannya adalah S ya. Ini lihat nih, lebih tinggi S daripada ini. Berarti S dominan di V1 sama dengan R dominan di V6. Nah, V6. Atau sama juga R tinggi di V6. Ini pasti tinggi nih ya. Ini berapa kotak kecil? 40 ini ya. 25, 30 ini ya. Nah, berarti ini interpretasinya irama sinus, heart-nya berapa tadi? 75, iramanya sinus, P pulmonar tidak ada, P mitra tidak ada, dan terdapat LVH, light ventricle hypertrophy ya. Ya, maaf dokter, tadi saya salah hitung, heart rate-nya sekitar 100 dok. Iya, 100 Iya, oke. Benar Anda. Ya. 1.500 dibagi 15 kan ini, ya. Kotak kecilnya aja udah, iya kan?
Ya, 1.500 dibagi 15 kita 100 lah ya. Jadi LVH, QTC-nya itu dulu. Berarti kalau QTC gimana hitungnya? Ini di duanya nggak kecil banget ya. T, ini jangannya susah ya. Ini T ya, oke. Ini T ini adalah, ini ada anggap aja 5, 10 berarti 10 kali 0,04 berarti 0,10 ya. Oh salah saya, bukan ini. Dia sampai akhir dari gelombang T ya. Ini QTC ini sebenarnya di mana aja? Yang mana yang jelas aja? Ini Q ya, Q sampai sini ya. Ini berarti 3 kotak kecil. 3 kotak kecil berarti 0,04 kali 3 sama 0,12. Kemudian di lead yang sama ngitungnya ya. Apa tadi ya? RR-nya. Aduh, sebentar ya. Halo ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya oke. Ya. Aduh, ada aja. Belum. Masih ngajar. Ngajar. Iya, Allah. Dedikasi tinggi. Iya. Tadi ST changes-nya berarti tidak ada ST elevasi dan tidak ada ST depresi. Nah, QRS-nya belum ya. Aduh, QRS-nya QTC salah. QTC-nya tadi saya udah dapat 3 kotak kecil ya, awal dari gelombang Q sampai akhir gelombang T, 3 kotak besar ya. 3 kotak kecil kok. Berarti ini 3 kotak besar ya. Berarti 15 kali 0, ini enggak nyampe ini. 10 ya. 10 ini ke sini. 12 ya. 12 kali 0,04 berarti 0,48 ya. Kemudian QT-nya lagi awal dari QTC tadi QTC. RR ya. Segmen RR-nya berarti antara ini ke sini berapa? Tadi di sini dia. Kita cari yang gelombang R ke R-nya. Berarti akar RR pada regio yang sama. Berarti akar RR-nya di sini adalah akar dari 5 kali dari 6 kali 0,04 berarti 0,16 ya. Berarti tadi harusnya kalian yang hitung ini 0,12. Ya, berarti dia masih di bawah 0,44, berarti masih normal ya, tidak terdapat QTC. Jadi kesimpulannya adalah hadratnya 100-an, 102 ya ini kali ya, iramanya sinus dan terdapat LVH ya. Oke, nah ini adalah kriteria RVH. Kalau RVH itu dia RAD sesuai dengan umur pasiennya, kemudian terdapat peningkatan, jadi aksisnya itu sebenarnya sama aja dengan aksisnya cenderung ke kanan ya, peningkatan right board dan anterior dari QRS, jadi sama dengan aksisnya ke kanan. Kemudian gelombang R-nya tinggi di V1 atau V2. Tadi kan sudah saya katakan kalau V1 itu adalah cerminan dari jantung sebelah kanan atau ventrikel sebelah kanan ya. Kemudian apabila S-nya dalam di V6 karena V1 itu kebalikan dari V6 dan apabila terdapat abnormalitas dari rasio R banding S. Jadi otomatis kalau R-nya tinggi pasti dia dengan S-nya rendah berarti R banding S-nya pasti lebih tinggi dari normal ya. Itu aja. Atau
rasio R banding S di V1 dengan V2-nya lebih dari upper limit, sama aja sebenarnya. Ini secara keseluruhan, ini untuk di V1 dan V6-nya. Kalau rasio R banding S-nya di V6 kurang dari 1, berarti si S-nya kan lebih dalam kan. Misalnya gini, ini 4 dibanding 8, berarti kurang dari 1 kan, berarti S-nya lebih dalam. Berarti itu merupakan S dalam di V6 sama dengan R tinggi di V1, berarti disebut dengan RVH. Begitu juga sebaliknya dengan LVH, ya. Itu aja. Nah ini contoh, kalau LVH dia LAD. Juga apabila R-nya tinggi di V6 atau rasio R banding S-nya lebih tinggi dari normal di V6. Oke. Saya rasa ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Bertanya, Dok. Boleh, siapa? Oke, silakan, Dek. Nama saya Mikael Utosut dari kelas Alfa. Ya, Mikael apa? Tadi yang terakhir dia LVH ya, Dok? Iya. Ini, Dok, saya tadi kelewat cara lihatnya dari EKG-nya gimana? Oh, jadi ya. Yang ini yang contoh soal tadi ya. Ya, oke. Cara lihatnya, kamu lihat nih. Mana V1? Ini V1 ya. Tadi kan normalnya R itu lebih tinggi daripada S, atau S itu di V1 itu tidak dominan. Sebenarnya baik di V1 maupun di V6, tapi pada ini S-nya sangat dominan kan. S tinggi di V kan ini gelombang Q ya. Ini R, ini S. Ini kan lebih panjang nih R-nya ya. Jadi salah, S-nya. Berarti S dalam di V1 analognya sama dengan R tinggi di V6. Kalau R tinggi di V6 berarti LVH, karena V6 itu adalah cerminan dari jantung di sebelah kiri, dalam hal ini adalah ventricle kiri. Ya, sebenarnya kalau dihitung itu juga ini pasti lebih tinggi juga. Cuma kan kita nggak hafal nih, ini normal atau tidak. Kan dia tadi berdasarkan tabel dan berdasarkan heart rate ya. Tabelnya mana? Saya juga nggak hafal kalau tabel ini. Ya, ini deviasinya. Ini nggak ada sih, saya ada tabelnya. Jadi nanti saya share lagi tabelnya. Mana sih? Kalau ini berdasarkan persentil. Kalau persentil itu kita lihat lagi, lebih susah lagi. Jadi gini, kalau dia lebih dari 30 mm itu kalau tanpa terlihat dari S dalam tadi. Nih, kalau dia tadi itu kan udah jelas nih, S-nya lebih dalam dari kalau bukan ini. Nah, ini kan udah jelas nih, S-nya lebih dalam ya. Berarti itu sama dengan R tinggi. Kalau dihitung itu, ini berdasarkan heart rate dan berdasarkan usia, ini juga pasti lebih tinggi dari upper limit namanya. Ini berapa kotak kecilnya? Besar 2, 3, 4, 5, 6, hampir 6. Berarti 30 mm. Berarti R tinggi di V6 sama dengan S dalam di V1 sama dengan LVH. Jadi yang khas dari ini adalah hanya LVH-nya saja, yang lain normal semua. Ya? Oke. Sudah, Mikael? Izin, Dok, satu lagi, Dok. Ya. Tentang ini. Jadi tadi kan yang sebelumnya ada IT. Tadi kan dokter bilang yang FS1 itu karena rasio S-nya lebih besar. Nah, kalau yang di keadaan normal, yang saya lihat di sebelumnya, rasio S-nya di V1 juga tetap lebih besar, Dok. Atau ada yang salah? Jadi gini, jadi gini. Rasio ini kan rasio R banding S-nya kurang dari 1 dong, berarti. Iya. Karena R banding S-nya di V1 kan. Jadi gini, sebenarnya yang paling gampang itu ingatnya, tadi kan ada kriteria yang saya sebutkan. Yang disebut dengan RVH adalah apabila R tinggi di V1, ya R tinggi di V1 atau S dalam di V6 atau rasio R banding S lebih dari upper limit di V1. Jadi kalau seandainya satu aja kriteria tadi terpenuhi, itu udah disebut dengan LVH.
Tapi semakin banyak kriteria ini sampai 3 nih, banyak sih sebenarnya. Yang paling gampang cuma ingat 3 itu tadi ya. Satu lagi juga aksesnya, dia berarti semakin RPH, semakin besar. Jadi bisa saja misalnya cuma ada satu yang terpenuhi dari kriteria itu, berarti dia mungkin RPH-nya ringan. Tapi kalau semua terpenuhi kriteria RPH-nya, berarti RPH-nya sudah berat. Jadi benar-benar jantung di sebelah kanannya itu sudah mengalami hipertrofi yang menyebabkan ventrikel kirinya itu lebih kecil jauh daripada ventrikel kanannya. Gitu. Oke? Baik dok, terima kasih dok. Ya, kalau sudah tidak ada, ini udah mau pulang ya, udah ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PPT-nya saya share sama siapa nih?